Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di workshop Marunda. Kali ini saya akan melakukan review, yaitu tentang satu alat bor cordless yang bermerek Hujia. Ini bor ini adalah bor untuk mengebor tembok, beton, dan bisa juga buat kayu dan juga bisa buat besi. Nah, jika ditambah lagi dengan tambahan caknya ya. Oke, kita akan lihat dan buka saja. Ini dia bentuk boxnya. Ini boxnya cukup menarik ya, bagus. Selain tebal, dia punya bentuk juga unik dan kelihatannya cukup menarik. Nah, di sini ada tertulis karya anak bangsa. Untuk pabrikannya mengklaim bahwa ini adalah produk anak bangsa, berarti produk Indonesia ya. Tapi saya belum tahu lokasi pabriknya di mana. Kalau memang ini karya anak bangsa, berarti saya bangga ya dengan bangsa kita sudah memproduksi tool, yaitu bor bobok seperti ini ya. Nah, kita lihat isinya apa yang didapat. Nah, ini ada manual instruction, yaitu untuk pengoperasian. Ini dalam berbahasa Inggris. Nah, taruh saja. Kemudian kita mendapatkan 2 buah baterai ya, yaitu tertulis 88 VF ya. Ini bukan 88 volt ya, berarti ini tertulisnya 88 VF. Itu VF kepanjangannya apa, saya juga kurang paham ya. Jadi kalau dibilang 88 volt itu berarti kita salah menyebutkan ya, karena ada F-nya di sini. Kalau dia dibilang 88 F itu 88 volt itu nggak ada F-nya. Kadang orang salah pengertian. Misalnya 48 VF, dia bilang 48 volt. Tapi kalau menurut saya nih 88 VF itu bukan 88 volt. Ya. Kemudian, nah kita taruh sini. Kemudian ada dapat 1 unit chargernya ya. Cukup ringan. Kemudian ini handle-nya cukup bagus ya, kelihatannya kokoh ini plastiknya. Kemudian kita dapat juga untuk pembatasnya ini ya, pembatas pengeboran, udah buat dari logam. Nah, dan kemudian ini unitnya 1 baterai sudah menempel ya. Ini dia. Ini ada 3 mode ya. Mode pertama hanya berputar, tidak ada getarannya atau tidak ada hammernya. Ini digunakan untuk mengebor kayu ataupun besi ya. Kemudian yang kedua, nah ini posisi ini berputar dan ada getaran, berarti dia sembari berputar sembari memukul. Jadi ada hammernya. Nah, yang ketiga, nah, posisi seperti ini hanya memukul dan tidak berputar, berarti hanya hammer aja. Jadi fungsi-fungsinya ini ada 3 ya. Nah, ini dilihat dari plastik-plastiknya cukup
bagus ya kelihatannya. Ini harganya lebih murah dari merek-merek yang lainnya ya. Taruh dulu nih. Lebih murah, maka saya coba untuk membeli dan akan mengetes kira-kira performanya seperti apa gitu dengan harga yang begitu murah. Saya membeli dengan harga 807.000 di online ya, menggunakan Shopee online. Ini di sini tertulisnya Hujiatul brushless. Jadi dia sudah brushless ya. Ini ada tulisan BL. Saya nggak tahu artinya apa nih BL ini. BL. Kalau dilihat dengan merek-merek lain ya, ini bentuknya sama ya, seperti sama, mirip lah. Dengan merek JLD juga seperti ini, cuma beda warna. Kalau JLD semua warna hitam ya, tapi atasnya semua, bawah-bawahnya ini sama. Apa Elite, merek Elite juga ada, sama seperti ini. Yang lebih mirip lagi, yang hampir 100% mirip sama itu dengan merek Molar ya. Molar itu warnanya sama seperti ini, biru juga, biru kemudian sini hitam gitu. Jadi menurut saya sepertinya nggak beda jauh nih kualitasnya, bentuknya pun sama gitu ya. Tapi ya tidak tahu juga nantinya ya. Kalau dilihat ini tempelannya sih kayaknya kurang rapi ya, ada bendel-bendelnya gitu dikit ya, tuh pinggir-pinggirnya nih tempelan merek. Tapi kalau menurut saya itu bukan hal yang penting. Yang penting kekuatan mesinnya aja ya. Nah di sini ada pengaturan juga kecepatan. Kemudian nih ada buat ini ya, apa, putar balik ke kiri dan ke kanan ya. Kita coba ya. Ini tuh ya. Nah, kalau kita mau ngebor besi atau kayu, kita harus menambah lagi tambahan yang harus dibeli ya, yaitu cak ya. Seharusnya Hujia memberikan alat ini langsung di dalam boxnya ya, itu lebih bagus ya menurut saya, ketimbang kita harus beli lagi. Tapi ya mungkin karena harganya lebih murah, jadi ya kalau ditambahin cak mungkin nggak masuk kali ya harganya. Jadi dengan tambah cak ini kita tinggal masukin aja sini. Nah, udah. Ini kita tinggal masukin mata bor besi atau kayu, kita udah bisa mengebor kayu atau besi. Nah, seperti ini. Ya. Kalau nyabutnya tinggal gini aja. Nah, tuh. Ini ditekan, mus cabut. Kalau mau ngebor beton dia langsung aja. Nah, ini kebetulan saya punya mata bor yang SDS ya. Nah, ini dia namanya SDS ya. Ini bawaan dari bor yang ini, Malteng. Ini tinggal masukin aja. Nah, dia tidak perlu lagi tambahan, langsung aja. Ini kalau udah gini udah nggak bisa keluar nih, ini udah oke berarti. Nah, baru kita putar ke kiri.
Nah, ini tadi kan yang biasa. Nah, ini baru bobok ya. Nah, ada getaran ya. Kalau yang selanjutnya adalah mode yang ketiga. Kita lepas. Mode yang ketiga. Mode yang ketiga dia hanya bobok aja. Nah, ini yang ketiga adalah untuk bor boboknya ya. Kita pinggirkan aja dulu. Nah, sini. Ini bor boboknya kita pakai merek ini ya, merek Melteng ya. Ini kita tinggal masukin aja. Nah, kemudian ini diputar pakai mode yang ketiga ini. Nah, ini khusus untuk hammer, maka dia akan membobok. Dia tidak berputar. Ya kalau dikasih beban dia akan nendang dia, tak 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 tak. Kemudian kita bahas tentang putarannya ya, berapa kecepatannya, apa putaran RPM-nya ya. Biasanya kalau bor-bor yang tenaganya kuat, RPM-nya dia rendah. Nah, tempel dulu. Kalau bor-bor yang kuat, RPM-nya biasanya lebih rendah. Belum diputar. Sembilan ratus 921, 920, 921, 923. 926 terakhir. Jadi untuk putarannya ini hanya 926 ya RPM-nya ya. Kalau bor-bor yang tenaganya kuat memang dia putarannya itu lebih rendah, tapi tenaganya kuat. Mungkin gigi-giginya itu ya yang mempengaruhi agar dia tenaganya kuat di sini. Tapi putarannya rendah. Kemudian masalah baterai ya. Nah, ini baterainya kan tertulisnya 88 PF ya. Terus kita coba tes nih, sebenarnya voltasenya berapa sih sesungguhnya. Kalau dilihat dari bentuknya sih baterainya umum ya, seperti apa baterai-baterai kardus yang lain. Ini bentuknya hampir mirip juga sih, warna-warnanya kayak warna mirip JLD. Tapi beda, dia ada tulisan Hujia gitu aja. Terlihat ya 20 ya, 20 voltasenya 20 volt. 20 volt. Saya cabut ya. Nah, saya tempelin lagi. Nah. Ada di indikasi 20 volt ya. Jadi untuk baterainya terlihat jelas tuh diukur hanya 20 volt. Bukan 88 volt. Ini 88 VF. Artinya saya kurang paham ya 88 PF itu apa gitu. Kemudian kita cek ya berapa mAh-nya. Kita belum tahu nih baterai ini berapa mAh-nya. Coba kita buka. Nah, ini dia dalamannya baterai. Ya. Nah, ini tertulis ya 1500 mAh. Nah, ini 1500 mAh ya. Jadi kalau 1500 mAh itu artinya dia kan dikali 2 nih, bagian bawah sama bagian atas. Totalnya itu 3000. Jadi untuk baterai Hujia ini
artinya MAH-nya 3000 ya. Kita tutup kembali. Oke, pasang kembali ya. Setelah kita cek ya baterainya, kemudian putarannya, kita akan lihat performanya ya. Oh ya, ini udah ada karetnya di sini ya, jadi kayaknya lebih nyaman gitu megangnya. Nah, kalau dia nggak ada karet, licin. Ini lebih nyaman. Kemudian ini adalah ininya, kita coba. Nah, kemudian ini adalah pembatas dari logam dia. Nah, jadi untuk mengebor kedalamannya, nah seperti ini nanti penampakannya kalau dipasang aksesoris, kelihatannya gagah gitu ya. Nah, lihat, nah, mantep juga nih kelihatannya. Oke, kalau gitu kita langsung coba aja ya. Kita gunakan untuk mengebor besi atau kayu dulu. Ya, berarti kita pasang ini ya. Nah, ini dia matabornya. Kita pakai matabor yang 8 mili. Oke. Nah, kita pasang. Ini yang 8 mili ya, kita pasang. Matabor yang murah, yang biasa. Nah, ya kalau udah nancep gini nggak bakal lepas dia. Ini kita copot aja lah ya. Kita buat ngetes nggak usah pakai ini. Nah, langsung aja kita coba kayu. Ini kita coba bor kayu ya. Kanan ya. Oke ya. Mudah sekali ya. Tenaganya cukup kuat ya, seperti tanpa beban dia ngebor 8 mili dengan ketebalan kayu sekitar 6 cm nih, ketebalan kayu 6 cm dengan mata bor 8 mili. Nah, seperti tidak menggunakan tenaga ya. Nah, ini ada kayu tebalnya sekitar 5 mili nih ya. Besi 5 mili. Akan kita coba bor dia ya. Besi 5 mili kita bor sekalian dah. Jadi plat ini setebal 5 mili ya, tebal banget ini ya.
Dia mengebor plat dengan ketebalan 5 mili sepertinya mudah-mudah saja gitu ya. Kita coba lagi, bor lagi di sini. Ya. Kurang ke tengah dikit. Nah. Ya, mantap ya, tenaganya itu loh. Sepertinya dia ngebor dengan ketebalan yang cukup lumayan, tapi mudah gitu loh. Biasanya kan kadang si apa ini suka nyangkut, mata bor itu suka nyangkut, nanti bor itu akan nah biasa seperti itu kalau dia nggak kuat. Kalau ini nggak ada apa-apa, langsung aja mulus gitu. Lumayan ya, ini tenaganya juga kuat ya, dengan harga yang cukup murah kalau menurut saya, hanya 807 waktu saya beli. Tinggal akan kita coba lagi nanti ngebor ini ya, tembok ya, beton ya. Oke, kita akan coba ngebor beton ya. Ini biasanya kalau di ujung ini ada selup ya, cor-coran di sini. Jadi kalau kita bor kena besi, nah mungkin kita pindah lubang. Biasanya mata bor kalau kena besi dia udah nggak bisa masuk. Kita coba ya. Masuk ya, cor-coran ini. Tenaganya lumayan kuat ya. Jadi kalau dia cor-coran aja dia bisa masuk, apalagi kalau tembok ya yang menggunakan bata merah, pasti dia bolong. Cukup ya, lubangnya satu aja. Kalau dilobangin ini rumah saya banyak lubang ya. Nah, ini adalah semen bekas jalanan ya, bekas jalan. Ini cor-coran, akan kita coba bobok. Ini beratnya keras, mungkin K300 atau K200 ini, karena bekas bongkaran jalan ini. Kita coba bobok. Hancur ya, batu cor-coran ini ya. Oke, baik ya, setelah tadi kita sudah coba performanya untuk mengebor kayu, mengebor
melubangi besi, kemudian kita juga mengebor betonan tembok, kemudian juga betonan bekas jalan juga kita bobok dengan menggunakan mata bor bobok ya, seperti ini. Kesimpulannya ini tenaganya begitu kuat ya. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Ini walaupun sekuat apapun ya menurut saya ya, walaupun ini alat secanggih apapun, kalau menurut saya bekerja itu harus sesuai dengan porsinya. Jadi jangan mentang-mentang alat ini begitu kuat kemudian kita membongkar atau melakukan pekerjaan yang di luar kemampuan alat ini. Jadi saya kalau misalnya ada yang lebih berat lagi, saya menggunakan alat ini. Ini lebih besar juga torsinya. Karena ini di spesifikasinya dia sampai 15 joule. Kemungkinan ini lebih kecil karena dia menggunakan baterai. Kalau ini dia menggunakan listrik ya. Cuma kalau ini kan dia tidak ada untuk melubangi kayu atau mengebor besi. Jadi dia hanya untuk bobok dan mengebor tembok ya. Nah, kalau ini dia berfungsi tiga tembok, kayu, dan besi. Tapi kalau menurut saya tenaganya ini udah pasti besar ini karena dia menggunakan listrik dan dia mempunyai kekuatan torsi atau joule-nya itu sekitar 15 ya. Jadi kalau pekerjaannya itu terlalu berat juga, biar dia merek apapun yang mahal, kemungkinan nantinya akan rusak ya. Kalau dipaksa bisa aja, seperti tadi dia kan seperti yang kita lihat tuh begitu kuat tenaganya. Kalau pekerjaan seperti itu dia pasti sanggup. Tapi misalnya dikasih beban yang begitu berat, misalnya ada beton yang tebalnya 30 cm aja, kita hajar pakai ini kemungkinan nggak kuat ya kalau dia beban betonnya itu sampai tebalnya 30 cm. Jadi kita tetap aja menyesuaikan ukuran pekerjaan itu dengan alat yang dipergunakan. Jadi untuk kesimpulannya, alat ini cukup tangguh dengan beban yang sesuai ya. Dia bisa melakukan pembobokan dan melakukan pengeboran dengan baik ya. Ya mudah-mudahan apa yang tertulis yaitu ini adalah karya anak bangsa itu memang benar ya, tapi sampai sekarang saya juga belum tahu kebenaran itu apakah ini benar-benar karya anak bangsa. Mudah-mudahan sih memang benar gitu ya. Oh ya, masalah garansi, ini garansinya 1 tahun ya. Jadi kalau misalnya ada yang rusak atau apa dalam waktu 1 tahun aman, kita bisa klaim. Tapi memang kita tidak diberikan kartu garansi. Setelah kita hubungi informasi penjualnya, katanya nanti itu yang penting kita ada nomor pesanan. Nomor pesanan kita print, kemudian kita screenshot, kita simpan. Jadi itu sebagai bukti pembelian, ada tanggalnya. Oke ya. Saya rasa sekian ya ulasan saya atau review saya untuk bor merek Hujia ya, untuk bor merek Hujia. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like serta komen ya Pak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ulasan dari kami ini. Sekian, wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.